Let's go, kita akan lihat apakah Geek Fam bisa mendapatkan kemenangan pertamanya atau RRQ yang bisa clean sweep 2-0. Kita buktikan di Lane of Dawn. Yap. Dan membuat mereka mencoba untuk mengejar ke arah Onyx Prodigy di puncak last man early game. Dari Keia dan juga Daniel udah bermain bahu-membahu, terutama juga dengan Coco Blast pastinya dari Daniel akan mempercepat dari segi team fight, dari segi clearnya. Segi emblem juga Hanzo, Warcry, Season Hunter jelas. Dan dengan ada Swift juga adanya taktik tambahan samaan dengan emblem Assassin. Dan Swift pula juga ada dengan Hunter, Encourage, The Fighter untuk Chen untuk lebih sustain jelas. Tapi kembali dengan Tenacity untuk sosok dari Keia. Emang apapun mid lane-nya, Tenacity jawabannya bagi Keia. Kalau misalkan mau main defensif, ya. Kalau mau main agresif, rotasi Walder's Blessing. Akan mempercepat dari segi team fight, dari segi clearnya. Segi emblem juga Hanzo, Warcry, Season Hunter jelas. Dan dengan ada Swift juga adanya taktik tambahan samaan dengan emblem Assassin. Dan Swift pula juga ada dengan Hunter, Encourage, The Fighter untuk Chen untuk lebih sustain jelas. Tapi kembali dengan Tenacity untuk sosok dari Keia. Emang apapun mid lane-nya, Tenacity jawabannya bagi Keia. Kalau misalkan mau main defensif, ya. Kalau mau main agresif, rotasi Walder's Blessing. Itu gue dapat insight-nya dari Sans. Oh, dari Sans. Karena dia kalau kalah hero dan dia nggak rotate, itu dia pakai Tenacity. Tapi kalau dia menang, dia Walder's Blessing, dia pegang temponya, dia kontrol dan damage yang mengerikan sekali dari Keia. Ya mid lane. Pasti harus bantuin clear kalau tangannya Lui. Karena kalau nggak lama banget. Iya. Lebih berimpact dengan ada 2000 tapi nongki ya. Aman sih. Untuk awal kayak belum ada damage yang cukup harusnya dari Geek Fam Junior juga. Menunggu Nonsense hadir nanti dengan Pinnacle Ninja ya. Dia bisa harusnya untuk ngacak-ngacak bagian belakang. Seenggaknya mancing spell. Jadi opsi yang bagus banget. Ya, 4 hero yang sudah digunakan oleh Geek Fam Junior sudah pernah mereka gunakan, sayangnya masih belum bisa memberikan kemenangan. Turtle pertama, ini agak sedikit berbeda antara Bruno dan juga Moskov, berbeda dengan adanya Intel. Tapi gak sempat. Untungnya tadi Retribution di waktu yang tepat dari Chen. Di sisi lain Daniel yang zoning habis-habisan bahkan dari Hanzo-nya Nonsense yang susah banget bergerak. Ya. Dan untuk Turtle berhasil didapat oleh Arkisena dengan Alpha yang begitu strong di depan. Jadi sekarang Daniel, kita lebih sering di layar kaca kita melihat bagaimana Daniel selalu berada di tengah, ngebantuin Keia terus-terusan, farming cepat, rotasi cepat, itu adalah kunci dari Arkisena. Ngimbanginnya gimana dari Geek Fam Junior? Mereka pun sebenarnya punya Matilda, dia punya hero yang bisa untuk terbang dengan cepat, apalagi pasti dengan ability-nya tadi. Tapi masalahnya ya, ini kalau tempo yang pelan gini nih, Flicker udah berhasil dibait juga Nonsense. Hadir kali ini Dark Mist ke bagian depan, mencari openingnya cukup baik. Soul Snatch bahkan dilakukan, masih bisa selamat seperti dengan Tone Effect. Hampir saja tadi Faris malah menjadi korban. Cukup disayangkan. Kill ke arah Pinnacle Ninja dan Hanzo akan otomatis kembali. Iya, dan bahkan dengan adanya tadi Avatar of Guardian to the rescue, yang membuat tadi Faris satu-satunya badan yang dimiliki oleh Geek Fam Junior tumbang begitu saja. Dan ini kalau terus-terusan kayak gini, Faris yang dimakan. Tentu ini bakal berat untuk Geek Fam Junior kalau mereka nggak punya badan lagi. Bakal jadi lembek, mungkin nanti dimakan Chico atau Keia atau bahkan dari Chen itu sendiri. Harus hati-hati ya. Warhax, Benji. Dia nyari damage tambahan mungkin karena jungle-nya juga hybrid ya. Ya. Jadi dia bikin semi-semi juga. Sebenarnya nggak masalah juga sih. Thunderbolt, Warhax, kayak gue rasa untuk start item buat Lukas nggak ada masalah juga. Masih sama-sama oke. Dan pertanyaan terbesarnya adalah apa nih strategi yang diinginkan oleh Junior? Apakah mereka akan bertahan? Mereka akan tunggu dulu sampai dapetin opening yang bagus. Karena sekarang mereka udah unggul dari posisi top lane-nya. Iya, dari Geek Fam Junior sih harusnya udah bisa langsung join ke arah Turtle ya. Dan ini membuat dari Arkisena seperti mengajak 5, selalu 5. Tapi Diversion udah mau keluar. Itu dia, Diversion di waktu yang baik. Nonsense dengan Retribution yang bisa mencuri Turtle barusan. Mungkin out of nowhere yang tidak terlihat. Bahkan Daniel menjadi korban juga masih mengejar target yang lain.
Mundur teratur, Benji bahkan tidak bisa melakukan pengejaran lagi. Tidak ada korban untuk Geek Fam Junior. Surprise! Ada Retribution yang hadir dari Pinnacle Ninja dikombinasikan dengan ada Diversion. Dan membuat akhirnya dari Geek Fam Junior berhasil mendapatkan karakter turtle-nya dicuri seketika. Walaupun dengan ada 5 player dari arah kesana yang siap, tapi ternyata itu belum cukup. Maka sekarang Pinnacle Ninja udah mulai coba untuk keluarkan kembali. Nonsense, bakal mengejar ke arah Chico kah? Dia masih darkness tapi nggak bisa terlalu lama juga. Bayangannya udah low banget sebetulnya. Dikejar Yoji di bagian depan. Badan dari Nonsense yang asli bisa untuk di take down. Satu buah kill yang lumayan mahal di sisi lain. Chain terkena zone out juga oleh Faris. Fokus ke objektif dari Chico. Namun oh no, diversion. Tertangkap kah Chico dengan satu buah dodge yang begitu baik flicker di waktu yang tepat. Gila, ini benar-benar game sense yang dimiliki oleh arah kesana begitu kuat sekali. Dengan ancaman-ancaman yang ada, bahkan menarik bagaimana Daniel tahu keberadaan dari Pinnacle Ninja. Memang ada garis benang dari Pinnacle Ninja tersebut yang bisa diikuti. Dan makanya di momen terakhir nggak ada yang bisa dapetin Kara Benji juga, Kara top lane tadi. Nggak ada yang bisa dapetin siapa-siapa. Dan akhirnya selamat sudah. Untuk sekarang ada perpindahan posisi nih. Bahkan dari Chico udah diutus ke arah top lane. Dia membuat dari Chico akan semakin kuat menjalankan lane jauh, semakin kaya raya. Tapi Benji gak masalah. Unleash the Beast coba untuk kebuka dengan vengeance-nya. Spira Valva pun gak berhasil connect. Masih ada Matilda juga tadi dengan Guiding Wind coba membalikan keadaan Circle Eagle ke bagian depan. Namun tahun yang cukup bagus dari Daniel. Belum lagi ada Eternal Guard. Nongkia hilang kali ini, masih mencari lebih. Avatar of Guardian defensif. Dan harus puas dengan 1 poin kill saja. Ya udah cukup mendapatkan Kara Nongkia. Niat dari teman-teman dari Geek Fam Junior adalah menghindari impact dari Unleash the Beast dari Benji. Tapi Vengeance emang nyala, ini benar-benar menjadi full sekarang. Satu pemain yang membuat dari Arek Channel langsung siap untuk memegang Karal Turtle yang terakhir. Kontes kah? Karena udah terlihat juga Pinnacle Ninja dari Nonsense. Taktis bagian depan. Daniel yang akan coba ditangkap. Dengan adanya Town Effect coba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Terlalu lama sampai Pinnacle Ninja-nya habis masuk. Kali ini ke arah Chico. Dengan Spear of Distraction yang berhasil connect. Dapetin 1 buah poin kill. Faris menjadi korban. Turtle langsung di setup lagi dan seperti Geek akan melepaskan turtle-nya. Wow, Chico. Sana sepertinya gak dapat lagi. Dan lihat Purple yang di-invade. Chen berhasil mendapatkan Purple-nya. Belum selesai karena Spiro Valva langsung mengejar karena siap Sanji dengan flicker defensif. 1 buah informasi yang lumayan mahal. Bahkan Chico pun yang bisa memukul mundur lagi. 2 flicker berarti yang keluar. Wow, ini benar-benar diawali dari Spear of Destruction. Benar-benar menghancurkan angan dan impian dari Geek Fam Junior untuk bisa menembus frontliner dari RRQ Sena. Hadirnya Chico menjadi satu masalah besar. Karena langsung ada instant strike yang dikeluarkan. Dan ya, lihat impactnya dengan dia langsung punya ke arah gold staff pula menuju ke arah DHS. Ini unggul dari segi gold, unggul dari item pula. Beda satu item ini berasa banget. Terutama untuk Exer. Ya walaupun dia gak tumbang sama sekali untuk sekarang. Tapi Haslo sepertinya belum cukup. Lagi Hero Trinity dan datang dari belakang Nonsense. Darkness gak berhasil connect ke arah siapapun. Soul Snatch mengejar ke arah Chen. Tapi di sisi lain Chef Sanji hilang. Tidak ada flicker dan pengejaran masih berlanjut di bagian depan Daniel. Dengan unbreakable-nya. Belum lagi dengan lompatan Infernal Pursuit yang bisa memukul mundur. Untungnya tadi Benji gak menjadi korban. Yes. Oke, benar-benar di pressure banget. Tapi Daniel dipaksa. Dan lompatan di bagian depan Nongkia menjadi korban. Bakal mencari lebih lagi. Dewa Exer juga hilang. Masih ada Nonsense. Oh, terjebak dan terlihat sepertinya Nonsense dengan slow dari movement speednya. Mau lari kemana dan tidak bisa kemana-mana lagi. Nonsense menjadi korban ketiga. Wow, Nonsense ketahuan keberadaannya. Lagi dan lagi Chico menjadi mimpi buruk ketika dia hadir untuk join the fight. Ini benar-benar mematikan. 5 assist yang dia torehkan menjadi bukti nyata bahwa ya attack speed yang dia punya dan kehadiran dari Spear of Destruction ini benar-benar nge-distract semua pemain dari Geek Fam Junior. Wow, ini kacau sih. Late game-nya juga bakal berat juga, Lim. Kalau menurut gua dengan mereka mainin lane jauh yang dipegang sama Chico, ini udah jadi jalur kemenangan untuk RRQ Sena untuk sekarang. Ya, masalahnya 6.000 gold kan, 6.000 gold dan ulurnya ditarik ulur.
Landingnya sih memang terbilang rapih lah karena atasnya juga belum terlalu gimana. Tapi ya kabar baik untuk Geekfam, mereka masih tetap bisa ngebuka visionnya. Mereka masih kasih perlawanan dari Lordnya. Bagian top lane udah di clear juga. Namun di sisi lain Nonsense datang dengan diversion ke bagian belakang. Eternal Guard langsung menghampiri posisi dari Nonsense. Mampukah mereka bertahan karena di bagian depan Faris juga nggak bisa nahan lama-lama. Benji melawan 3 orang, bahkan zoning out yang dilakukan berhasil memukul mundur teman-teman dari Geekfam Junior. Masih mau lebih kah? Lord berhasil didapatkan, namun belum ada inisiasi lebih lanjut. Daniel terkena damage yang lumayan sakit dan ya belum ada korban dari RRQ. Untungnya tadi ada satu Spear of Destruction yang gak kena dari Chico. Kalau kena bakal jadi beda lagi masalahnya. Mungkin ada beberapa player tambahan dari Geekfam Junior yang bisa hilang. Tapi sekarang Faris sudah kembali lagi. RRQ Sena, mereka bakal coba untuk mengamankan setiap jalur-jalur yang ada. Punya Chico ini benar-benar jadi satu masalah tersendiri bagi Geekfam Junior. Karena gak ada yang bisa ngentiin dia untuk sekarang. Dan gue gak ngelihat bagaimana adanya diversion yang mengejutkan bagi teman-teman RRQ Sena, kecuali tadi turtle yang kedua. Mungkin dengan kombinasi ya Pinnacle Ninja. Iya, langsung melempar ke belakang, terlihat berfungsi maksimal gitu. Bahkan sekarang mereka harus defense dengan Lord yang sudah mulai hadir di arah mid lane. Best turret bakal menjadi objektif yang dituju, bahkan bukan cuma dari mid lane, karena di bagian top lane pun Chico fokus ke arah objektif. 2 best turret bakal menjadi harga yang sangat-sangat mahal. 10.000 gold untuk RRQ. Gila, ini benar-benar objektif yang dimiliki RRQ Sena sangat-sangat impactful, sangat-sangat brilian apa yang mereka sudah lakukan. Bahkan melihat bagaimana Daniel juga nggak ragu-ragu untuk Avatar of Guardian, nge-town terus-terusan. Karena kombinasi tahun ini banyak banget, ada dari Keia dan juga dari Daniel. Siapapun yang kena, itu bisa langsung jadi kombinasi yang berharga. Dan sekarang diversion lagi putar jauh kayaknya. Tapi harus di defense juga di bagian depan, membeli waktu Daniel. Namun Benji lihat zoning out yang dilakukan Chef Sanji, tidak bisa bergerak banyak, fokus ke arah objektif. Chico seakan tidak peduli. Bestar terakhir hilang, SOD-nya connect dan ditabrak di bagian depan. Bahkan Exer menjadi korban yang pertama, bahkan masih mencari lebih Chen dengan spellpan yang begitu tinggi. Nongkia menjadi korban kedua. Masih mau lebih kah? Jadi Benji di bagian depan, base yang mulai terbuka. Defense mati-matian, Chico hilang. Satu momentum tercipta kali ini. Geekfam Junior berhasil mengusir RRQ dari base mereka. Terlalu greedy dari RRQ Sena. Dan lihat bagaimana Geekfam Junior masih bisa untuk mempertahankan base terakhir mereka. Terlalu greedy. Bagaimana teman-teman dari RRQ Sena mencoba untuk terus mendapatkan point kill. Tapi nyatanya Geekfam Junior, mereka masih punya Faris. Dan sekarang keadaan bisa aja berbalik dengan ada diversion bersama dengan Pinnacle Ninja. Biar Alpha kayaknya nggak bisa terlalu buru-buru juga sih. Alpha nggak setipis itu juga. Mungkin kalau kasusnya tiba-tiba tadi yang kena Vexana ya bisa ditumbangin sama Hanzo-nya. Tapi ketika fighter dia kan lawan balik. Dia akan tahu kayak ya bakal balik juga Hanzo-nya gitu kan. Nah ini kembali tenang lagi ya sebelum adanya badai yang akan terjadi bagi kedua tim. Adegan bertahan seperti apa dari Geekfam Junior? Karena jujur, mereka mungkin soal high ground ini ada di duality aja. Oke, kita ngomongin soal Worldy, tapi Worldy sendiri nggak punya damage yang terlalu gimana banget. Oh ya, Worldy nggak masuk hitungan untuk defensif dan masih mau kontes sepertinya. Lord bisa diamankan bahkan di sisi depan. Coba untuk cycling Eagle. Terlalu jauh nampaknya. Harus mundur juga dengan EOG tadi. Spiral Destruction gak berhasil connect, tapi di bagian depan Faris tertinggal dan gak bisa di backup lagi. 4 melawan 5, Lord langsung muncul. Ini masalah serius untuk Geekfam. Ya, tanpa ada Faris bahkan, tanpa ada satu sosok badan di tangan Geekfam Junior, akankah mereka bisa mempertahankan base terakhirnya? 5 melawan 4. Bukan hal yang mudah, 8.000 gold perbedaannya. Bahkan Nonsense di bagian depan tidak berkutik. Tidak bisa membeli waktu dan Nokia hilang. Wave minion yang baru saja terbuka langsung di clear juga. Bahkan objektif yang terbuka dan clean sweep. RRQ Sena 2-0 Israel. Dan ini membuat dari Geekfam Junior